Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah, pada pagi ini, hari Senin ini, insyaallah kita ketemu kembali di tempat yang mulia, Majelis Taklim, yang insyaallah kita mengharap agar kita diberikan oleh Allah semuanya yang ada di sini rahmat Allah. Amin, rahmat Allah. Allah berikan kepada kita pertolongannya, kesehatan, keselamatan, kita semua diberikan oleh Allah hal itu. Dan kita insyaallah dengan niat kita akan belajar, insyaallah Allah berikan berkah ilmu dan hidayah ilmu insyaallah. Ibu-ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, mari kita mendulang hikmah kisah yaitu pada Nabi Ishaq alaihissalam. Tidak begitu banyak yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran tentang Nabi Ishaq dan juga putranya yaitu Nabi Yakub. Setelah itu insyaallah kita akan lanjut yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, perlu kita ketahui insyaallah apa yang kita kaji dari kisah-kisah para nabi ini, kita mengambil ibrahnya. Jadi bukan terus saya membacakan kisah begitu saja, berapa anak Nabi Ibrahim, berapa anak Nabi Ishak, berapa anak Nabi Yakub, hanya sekedar itu saja, bukan itu. Tapi ibrah yang bisa kita ambil untuk kita sekarang yang hidup ini. Jadi kalau ada nasihat-nasihat dari seorang nabi, nasihat dari seorang rasul, mari kita ambil yaitu hikmah yang didapat dari kisah itu. Jadi faedah-faedah atau fawaidnya itu bisa kita ambil dari kisah-kisah tersebut untuk kita yang sedang hidup ini. Apalagi ini dari Al-Quran. Pasti kisah-kisah itu mempunyai manfaat yang sangat besar untuk kita yang hidup ini. Jadi bukan Allah SWT menceritakan perjalanan seorang Rasul Nabi, bahwa Nabi Ibrahim punya putra yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak, Nabi Ibrahim, setelah itu selesai. Bukan itu yang dimaksud Allah. Sekedar hanya itu untuk membuktikan bahwa kisah-kisah itu bersambungnya para rasul, para nabi dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW bisa menceritakan kisah-kisah yang terjadi sebelum hidupnya Rasulullah SAW. Untuk apa? Membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang rasul. Ya kan, ditanya oleh orang Yahudi apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada Nabi Musa, ya, apa-apa yang terjadi yaitu pada diri seorang Israel. Israel itu siapa? Nabi Yakub. Ya, itu diceritakan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang Yahudi yang menanyakan tentang hal itu. Ngerti nggak nih Rasulullah SAW apa-apa yang termaktub, yang tertulis di dalam Taurat? Ternyata Rasulullah bisa menjelaskan siapa-siapa para nabi Rasul sebelum Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul seorang Rasul dan Nabi di hadapan ketika itu, yaitu orang-orang Yahudi yang mengetes Rasulullah SAW. Dan ini berlaku untuk kita juga pada zaman manusia sekarang. Bagaimana Al-Quran ini memuat cerita-cerita para nabi, para rasul sebelum Rasulullah SAW.
Ya, kitab suci pegangan kita kaum muslimin ini menceritakan bagaimana para nabi, para rasul sebelum Rasulullah SAW menandakan bahwa Al-Quran ini betul-betul datang dari Allah. Subhanallah. Ini yang harus kita pahami. Baik, kita buka surat Shad. Surat Shad 4547. Kita mulai, insyaallah kita terus apa yang akan kita ambil ibrah dari hal ini. Jadi ibu-ibu akan mendapatkan manfaat dari ini semua. Surat Shad, surat yaitu ke-38 ayat 45-47. 45 sampai 47 ayatnya, suratnya ke-38 surat Shad. Kita lihat ayat 45 sampai 47, 45 sampai 47. Surat Shad ayat 45 sampai 47. Yuk kita mengacu pada ayat ini dulu. Iya. 45 sampai 47. 45 sampai 47. Yuk kita lihat. Sudah? Wadhkur ya. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar. Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan amal yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Ulil aidi wal absar. Ya. Jadi Allah berfirman demikian. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Dan sesungguhnya kami telah mensucikan mereka yaitu dengan akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Ya, sungguhnya kami telah mensucikan mereka, yaitu dengan menganugerahkan kepada mereka, memberikan apa? Akhlak yang tinggi. Untuk apa? Mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Wa innahum 'indana laminal mustafain. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang terbaik, mustafainal akhyar ya. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita, ingatlah hamba-hamba kami dari Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ini dari jalur Nabi Ishak. Ya, anak Ibrahim dari Ishak yang menurunkan yaitu Bani Israel. Dari Nabi Ishak ini menurunkan yaitu Rasul, para Nabi dan Rasul dari Bani Israel. Dari Nabi Ishak ini menurunkan. Kalau Nabi Ibrahim mempunyai anak Ismail, menurunkan dari situ siapa? Nabi Muhammad. Jalurnya dari situ. Ya, jadi nabi-nabi Bani Israel itu dari Nabi Ishak, Ibrahim, ya ke Ishak, punya anak-anak putra-putranya, yaitu menurunkan para nabi Rasul dari Bani Israel. Kalau dari jalur Ismail menurunkan yaitu Rasul yang paling akhir, yang paling agung, Nabi yaitu Nabi Muhammad SAW dari jalur siapa? Ismail. Nah, itu demikian. Ya. Allah SWT agar kita mengetahui, mengingat hamba-hamba kami dari Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang amal-amal yang begitu besar dan ilmu yang tinggi. Maksudnya yang tinggi itu adalah yang mereka ini seorang para panutan pada masyarakatnya, ya, mempunyai ibrah, suri toladan yang bisa ditiru oleh para pengikutnya, para umatnya. Dan mereka punya yaitu pengetahuan yang Allah berikan ilmu kepada mereka. Ya. Ayat yang selanjutnya 46, ya, sungguhnya kami telah mensucikan mereka. Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar. Kami telah mensucikan mereka. Maksudnya apa? Dalam tafsir dikatakan bahwa para anbiya, para rasul ini yaitu Ibrahim, Ishak dan Yakub ini telah Allah Subhanahu wa taala berikan yaitu anugerah dengan jiwa yang betul-betul jiwa tauhid, ya, sehingga mereka mempunyai budi pekerti yang tinggi,
mempunyai akhlak yang tinggi, sehingga apa yang diucapkan dari para rasul ini, dari Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, ya, itu yang dimaksud dengan ayat ini adalah perkataan mereka ini adalah perkataan-perkataan yang mengingatkan umat manusia akan mengingat Allah. Mereka selalu mengingatkan kepada kaumnya agar apa? Mengingat negeri akhirat. Ini para nabi ini, para rasul ini. Ya. Jadi kami jadikan mereka ini, yaitu sungguhnya kami mensucikan mereka ini orang-orang yang telah akhlak yang begitu tinggi, yang selalu mengingatkan kepada negeri akhirat, yaitu Nabi Ibrahim mengingatkan kepada kaumnya akan kembalinya seorang hamba Allah kepada Allah. Nabi Ishak demikian, Nabi Yakub dan seterusnya. Agar apa? Mengingatkan bahwa manusia ini jangan berbuat semena-mena. Jangan berbuat semena-mena. Jangan manusia ini berbuat sombong. Jangan manusia ini berbuat pongah. Jangan manusia ini ingin melangkahi apa-apa yang telah Allah takdirkan. Sehingga manusia ini menjadi sadar diri dan tahu diri akan diri dia. Karena kita ini menjadi manusia itu lemah. Kita ini lemah, ya Allah. Makanya para rasul itu mengingatkan akan apa? Negeri akhirat. Ya Rasulullah, apalagi banyak lagi Rasulullah SAW dengan hadis-hadis yang mengingatkan apa? Mengingatkan akan apa? Buruknya, hinanya dunia. Hinanya dan buruknya apa? Dunia ini. Rasulullah SAW mengingatkan hal itu. Agar apa? Agar kita menjadi manusia ini tidak sok, nggak pongah, nggak sombong, mentang-mentang kaya, mentang-mentang dia punya ilmu, mentang-mentang dia punya jabatan. Enggak, dia mengingat Allah Azza wa Jalla. Makanya Rasulullah mengatakan sebaik-baik harta itu adalah di tangan orang yang soleh. Ya kan? Ni'mal mal, sebaik-baik harta itu ada di tangan orang soleh. Coba kalau harta di tangan orang yang ahli maksiat, digunakan apa hartanya? Ya untuk hal-hal ke jalan yang maksiat. Ya itu demikian. Perhatikan ya. Jadi para rasul itu yang pada ayat ini, yaitu kami pilih mereka, kami sucikan mereka, yaitu dari keturunan Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, itu kami sucikan dengan akhlak yang tinggi, dan mereka mengingatkan manusia akan negeri akhirat. Bahwa kita ini mau apa? Bakal mati. Ini perlu kita sadari, kita ini bakal mati. Kalau nggak nanti sore malam. Lah memang iya, kita harus itu. Jangan sok lah. Kita ini lemah kok. Kita ini bakal mati. Makanya seorang mubalik pun, dai pun selalu mengingatkan, ya, dai mubalik siapapun mengingatkan akan manusia bahwa kalian ini, kita ini bakal mau menghadap Allah. Jangan apa? Jangan berbuat zalim, jangan melakukan kemaksiatan, apalagi berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kita diingatkan hal itu. Makanya Rasulullah mengatakan mengingat mati itu adalah baik. Rasulullah dulu melarang para sahabat untuk berziarah ke kubur, karena saat itu apa? Ketika Rasulullah larang untuk ziarah ke kubur, saat itu awal-awal Islam, awal-awal yaitu di Mekah, ketika akidahnya belum kuat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, kata Rasulullah SAW. Dulu aku larang kamu untuk ziarah kubur. Fal'an, sekarang fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Sungguhnya ziarah kubur itu untuk mengingat apa? Mati. Rasulullah sudah ingatkan kita. Tuh Rasulullah mengingatkan mati. Mengingatkan mati itu berarti mengingatkan apa? Mengingatkan adanya negeri akhirat. Mengingatkan negeri akhirat. Itu demikian, ya. Ya, dan mereka ini, ya, sesungguhnya mereka ini pada sisi Allah, di sisi Allah benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik. Wa innahum indana laminal mustafainal akhyar. Ya, ini Allah puji mereka. Allah puji siapa? Yaitu keturunan Nabi Ibrahim, yaitu Nabi Ishak, Nabi Yakub dan seterusnya itu, ya, orang manusia-manusia yang terpilih oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Di dalam sejarah para ulama kita menjelaskan Nabi Ishak alaihissalam yaitu nikah dalam usia
sudah ya mencapai 40-an, sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam itu khawatir jika dirinya meninggal, Nabi Ibrahim ayahnya, Nabi Ishak belum apa? Belum nikah. Nabi Ibrahim tidak mau mendapatkan wanita dari kaum Kanaan, karena kaum itu belum banyak mengenal Allah, maksudnya masih berbuat syirik. Sehingga mengutus seseorang, yaitu pembantunya, untuk mencarikan seorang wanita, yaitu untuk menjadi istri dari Nabi Ishak. Ya, maka ketemulah seorang wanita namanya Rifqah binti Batu'il. Rifqah binti Batu'il. Ya, Rifqah. Ya. Seorang wanita yang dari kabilah ya soleh, dari kaum yang soleh. Ya, istri siapa? Nabi Ishak. Namanya Rifqah binti Batu'il. Punya anak dua, kembar. Yang pertama yaitu Isu. Kalau dalam bahasa Arab disebut Al-Is. Ya. Isu atau Isu namanya, kembaran siapa? Nabi Yakub. Yang kedua yaitu Nabi Yakub itu sendiri. Jadi Nabi Ishak ini, istrinya yaitu Rifqah bintil Batu'il ini punya anak kembar. Yang pertama namanya Isu atau Isu, kedua Nabi yang namanya Yakub. Itu demikian ya. Anaknya kembar. Nabi Ishak itu punya anak kembar. Baik. Ya. Kenapa, Bu? Isu. Isu atau Isu ada nyebut. Kalau dalam bahasa Arab disebut dengan Al-Is. Kalau dalam bahasa Arab orang ini disebut dengan Al-Is, kembaran Nabi Yakub ini. Ya, di dalam kitab-kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi diceritakan hal itu, maupun dari referensi yang lainnya. Ya. Baik ya. Jadi Nabi Ishak punya anak kembar dua. Kemudian watak dari saudaranya Yakub atau Nabi Yakub ini, Aisu ini agak sedikit beda, yaitu kadangkala hasad, kadangkala datang pendengkinya. Itu saudara dari Nabi Yakub yang disebut dengan Aisu itu. Wa kana Aisu huqudan hasudan. Ya, itu demikian, diceritakan demikian. Ya. Maka daripada itu ibunya Yakub siapa? Istri dari Ishak siapa namanya tadi? Rifqah tadi. Sudah kamu ke saudara saya saja, kata ibunya. Ke saudara lakinya, yaitu Laban bin Batu'il. Ke siapa? Ke pamannya. Bukan. Yakub. Yang Nabi Yakub ini. Karena kehidupan dalam rumah tangganya ini, yaitu bahwa Nabi Yakub ini kadang yaitu saudara kembarnya ini hasad Isu kepada siapa? Nabi Yakub. Ibunya bilang, sudah kamu sana tinggal di rumah pamanmu saja, namanya yaitu Laban bin Batu'il, saudara laki dari ibunya, pamannya. Laban bin Batu'il kan Rifqah bin Batu'il ini sama kan, satu saudara dengan jadi paman laki dari ibunya, supaya tinggal di sana. Siapa? Nabi siapa? Bukan Aisu. Berarti tidak konsen kalau gitu nih. Siapa? Yakub. Waduh, ini aja saya begini aja bisa salah loh. Apalagi yang ngobrol loh. Ingat loh. Konsen saja ibu aja salah. Oh, apalagi sambil ngomong. Saya selalu mengingatkan itu. Ya, subhanallah. Tapi nggak apa-apa ibu. Ya, yang penting kita usaha. Ya lebih baik konsen salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena orang belajar pasti apa? Salah. Nggak apa-apa. Maksud saya ngomong begini ini supaya apa? Kita ini harus serius. Harus serius kita. Belajar ini jangan buat main-main, nggak boleh kita main-main. Nggak boleh. Nggak boleh main-main. Belajar agama ini nggak boleh main-main. Serius.
Serius, betul-betul serius. Insya Allah Allah akan memberikan tadi hidayah ilmu dan berkah ilmu itu. Insya Allah, saya yakin itu. Iya, ya. Jadi demikian, ya. Jadi kata ibunya, kamu ke sana saja, ke pamanmu saja, karena saudaramu tuh kadangkala hasad. Yang hasad siapa? Esau tadi. Maka Yakub kecil, Nabi Yakub itu, atau pemuda itu, ya sudah pemuda, ke tempat rumah pamannya, udah tinggal rumah pamannya, ya paman, ya rumah pamannya itu, ya di sana dia ternyata yaitu nikah dengan anak pamannya, ya dengan anak pamannya itu, ya dengan anak pamannya itu dia nikah di situ, ya nikah di situ. Di situ kalau kita lihat Nabi Yakub itu senang dengan anak pamannya yang disebut dengan Rahil. Nah, Rahil itu anak pamannya tadi. Ya perempuan, ini nama perempuan ini. Ya, nah, Rahil senang dengan anak pamannya yang namanya yaitu Rahil. Rahil. Ya, Rahil dalam bahasa Arabnya Rahil. Apa dalam teks ininya ya? Ini kan bukan apa ejaan, bisa jadi dari Ibrani ya. Saya nggak tahu ya. Rahil namanya itu termaktub dalam hal kitab-kitab itu. Ya. Jadi Nabi Yakub itu senang kepada anak pamannya itu yang namanya Rahil. Tapi yaitu Laban itu pamannya bilang jangan, karena Rahil itu masih punya kakak. Namanya Li'ah, ya Li'ah atau Lai'ah namanya. Disebutnya kalau tidak Li'ah, Lai'ah. Jadi Rahil itu yang adik yang paling kecil, kakaknya namanya Lai'ah. Yang Rahil ini nama perempuan ya, kan mau nikah ya. Jangan, kamu kalau mau sama kakaknya dulu dong, jangan sama adik. Jangan ngambil yang adiknya. Sama juga sama orang sekarang ya. Kalau mau ngambil, jangan apa? Jangan adiknya dulu, jangan adik, kan ada kakak. Ternyata sama kejadian zaman dulu juga gitu juga. Iya. Apa yang terjadi? Ya udah kalau begitu, ya saya nikah dengan kakaknya. Nikahlah Yakub dengan kakaknya. Nikah dengan kakaknya. Ya. Setelah itu Nabi Yakub mengatakan, saya ingin menikah setelah nikah dengan Li'ah atau Lai'ah ini, saya akan menikahi juga Rahil. Nanti dulu. Iya. Kata bapaknya, yaitu pamannya sendiri mengatakan, boleh kamu tapi kerja dulu. Kerja dulu 7 tahun. Maksudnya itu persyaratannya. Setelah selesai 7 tahun, ini sudah nikah sama Lai'ah, nikahlah sama Rahil. Kenapa? Syariat pada waktu itu menikahi kakak beradik boleh. Paham? Menikahi kakak beradik, menghimpun kakak beradik dinikahi pada waktu yang sama boleh. Syariat pada waktu itu. Paham? Kalau syariat kita nggak boleh. Mengumpulkan nikah sama kakaknya, terus nikah sama adiknya pada waktu yang sama. Syariat kita sekarang umat Muhammad SAW nggak boleh menjamak, mengumpulkan dua, yaitu kakak beradik. Haram hukumnya kecuali sudah cerai. Kalau sudah cerai dengan kakaknya, terus dia istilahnya kalau kita bilang turun ranjang, bahasa kita ini ya, ini kan saya ngomong bahasa masyarakat kita, atau meninggal kakaknya, atau kakaknya meninggal, ya turun ranjang, yaitu nikahi adiknya, atau naik ranjang kebalikannya ke atas, itu boleh dengan persyaratan meninggal atau cerai. Syariat apa itu? Syariat apa? Syariat apa? Umat Muhammad SAW. Tapi pada syariat pada waktu zaman yaitu zaman Nabi Ishak, Nabi Yakub pada waktu itu, menikah dengan kakak beradik pada waktu sama boleh. Yaitu Nabi Yakub menikahi yang pertama kakaknya, setelah itu menikahi adiknya. Itu syariat pada zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu subhanallah. Ini jadi
perjalanan hukum Islam itu atau syariat Allah itu berubah tergantung pada zaman nabi-nabi terdahulu. Masa berubah itu ada sesuatu hal-hal yang Allah takdirkan atau Allah tentukan pada satu kaum atau pada satu kondisi masyarakat yang ada Rasul saat itu. Ya, jadi umat Muhammad SAW bisa dikatakan mempunyai syariat tersendiri. Ya, pada syariat tersendiri yang Allah telah tetapkan pada umat terakhir sekarang, umat Muhammad SAW. Contoh misalnya, Ibu, pada syariat zaman Musa alaihissalam kalau kena najis diapain? Ada yang tahu? Dia apa? Digunting. Misal ibu nih, ya, di rumah punya bayi, ya, pakai daster baru lagi nih. Misal nih. Terus bayi ibu ketika dibawa pipis kena baju ibu, itu digunting syariat Nabi pada waktu zaman Nabi Musa. Dibolong aja, bukan dibuang. Misalnya kenanya di sini ya digunting. Sudah, berarti apa? Bolong-bolong pakaian orang dulu dong. Iya kan? Bolong-bolong kan? Karena apa? Kalau kena najis itu digunting. Lah kalau kita umat Muhammad dicuci doang. Alhamdulillah. Lebih ringan nggak? Ringan. Subhanallah. Jadi syariat umat Muhammad ini ringan dibandingkan umat dahulu. Biarpun ringan, kok subhanallah banyaknya kaum muslimin yang tidak mau taat pada syariat sekarang. Padahal ringan kita ini. Bu, dulu sholat itu Bu, ketika Isra Mi'raj Rasulullah itu syariatkan oleh Allah untuk sholat sehari semalam itu 50 kali. 50 kali kita. Awalnya ini. Bayangkan Bu, 50 kali Bu. Sehari semalam dari pagi subuh sampai malam lagi 50 kali. Turun ya, dalam suatu riwayat Bukhari itu akhirnya menjadi berapa? 5 saja banyaknya masih kaum muslimin yang tidak pada sholat. Ya Allah, coba lihat Bu, ini sudah 5 saja ini, apalagi 50. Aduh. Subhanallah. Itulah syariat Bu. Ya, ini syariat itu demikian. Ya, itu baik. Sekarang anak-anaknya dari lai'ah itu atau li'ah itu jadi anak Yakub itu ya apa? Kan nikah nih Yakub dengan anak pamannya dari lai'ah, kakak yang paling tua itu punya anak 6. Punya anak 6. Saya nggak perlu sebut nama-namanya. Ada 6 nih nama-namanya ini. Ya, punya anak 6. Salah satu dari lai'ah ini namanya Yahuda. Salah satu dari anak yang dari ibu siapa? Lai'ah ini. Namanya dari 6 ini ada yang namanya Yahuda. Namanya itu. Ya. Baik. Terus dari budaknya ya, yang namanya Balha punya anak 2 dari budak perempuannya yang telah diberikan oleh pamannya dari budaknya yang telah dinikahinya ini punya anak 2. Terus dari budak yang satu lagi punya anak 2 lagi, Zulfah atau Zilfah. Punya anak 2 lagi. Terus yang terakhir dari Rahil yang diharapkan atau yang diincar oleh Nabi Yakub punya anak 2. Siapa itu? Yusuf dan Bunyamin. Paham? Jadi subhanallah, Yusuf dan Bunyamin ini lahir dari ibu yang namanya Rahil. Jadi anak Yakub ada berapa? 12. Sesuai nanti dalam awal surat Yusuf nanti anak Yakub 12. Subhanallah. Jelas ya? Jadi kita baca Quran tuh ngerti. Oh, anak 12, anak Nabi Yakub 12 ini ternyata dari istri yang 6, ya, yang ini yang 2 dari istri ini, yang 2 lagi dari istri ini, yang terakhir dari Rahil punya anak 2 yaitu melahirkan Nabi Yusuf dan saudaranya Bunyamin. Nanti ada kisahnya. Jelas ya?
Jelas ya Bu ya? Berarti siapa itu Nabi Yakub ya? Baik. Ya. Ya. Maka daripada itu Ibu, Nabi Yakub ya, pertama ayahnya dulu Nabi Ishak. Nabi Ishak itu melihat cucu-cucunya, ngalami cucu-cucunya. Siapa? Nabi Ishak. Karena anaknya Nabi Ishak kan Yakub. Kan Yakub tadi kan Nabi Yakub punya anak berapa? 12. Nabi Ishak itu ngalamin, cucunya itu ngalami semua, ngelihat. Ya, ngalami ngalami hal itu. Ya. Ketika Nabi Yusuf itu hilang, maksudnya hilang itu yaitu karena hasadnya para saudaranya itu. Ketika Nabi Yusuf hilang, bukan hilang sebetulnya ya, ada dihilangkan ya, yaitu Nabi Ishak itu ya, ketika hilang itu ya, itu kurang lebih ya dikatakan ya 7 tahun sebelum hilangnya. 7 tahun setelah hilang atau dihilangkan. Nabi Ishak ini kan tahu cucu-cucunya ngelihat semua, 12 tuh ngelihat semua. Nabi Ishak wafat itu ketika selama 7 tahun Nabi Yusuf hilang itu, meninggal. Nabi Ishak ini ya, jadi kakek dari Nabi Yusuf kan Ishak. Umurnya berapa? Yaitu di dalam sejarah dikatakan 180 tahun Nabi Ishak. Umurnya 180 tahun. Ya, baik, 80 tahun ya. Nabi Yakub meninggal umur 148 tahun. Nabi Yakub 148 tahun. Tua panjang-panjang umur Bu ya. Panjang-panjang umur orang dulu itu. Masih mending ini kalau Nabi siapa? Nuh, dakwahnya aja 950 tahun. Dakwahnya saja itu. Dakwahnya saja itu. Ya, dakwahnya saja. Ya, itu umur 148 tahun itu umur Nabi Yakub alaihissalam. Ya, itu demikian. Ya. Nabi Yakub berapa Ustaz? Nabi Yakub 148 umurnya. 148. Bapaknya, ayahnya 180 tahun umurnya. Baik. Ya. Itu kalau kita perhatikan hal tersebut. Baik. Sekarang kita akan ya sudah jelas ya. Siapa itu Nabi Ishak? Istrinya siapa? Istri Nabi Yakub siapa? Dan punya anak 12 kan? Jelas, sudah ya, jelas ya. Siapa itu keluarga besar itu? Baik, sekarang kita masuk ke dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang mengenai Nabi Ishak maupun Yakub. Ya, hal tersebut. Ya. Baik. Yang pertama, kita ya sekarang Nabi Yakub kita buka, yaitu misalnya dalam surat Al-Imran 93. Surat Al-Imran surat ketiga 93. Yuk kita lihat. Yuk kita kaji. Kita kaji. 93 Al-Imran. Al-Imran 93. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabadikan suatu peristiwa. Apa itu? Qulut ta'am kana hilal li bani Israil illa ma harrama Israil ala nafsihi min qabli an tunazzala at-taurah qul fa'tu bit-taurah fatluha in kuntum shadiqin. Kamu semua Al-Imran 93? Semua makanan halal untuk Bani Israel. Halal untuk anak turun Israel. Siapa itu Israel, Ibu? Siapa dia Israel? Yakub itu.
Nabi Yakub disebut juga dengan Israel. Paham? Ya. Jadi kalau disebut dengan Bani Israel maknanya anak-anak Nabi Yakub. Paham ya? Jadi Israel siapa? Israel itu siapa? Nabi Yakub. Jadi disebut juga dengan Israel, Nabi Yakub itu. Ya. Apa yang dimaksud dengan makna Israel? Israel itu adalah orang yang berjalan di malam hari. Orang yang berjalan di malam hari. Kenapa? Yang tadi menghindari saudaranya tadi. Menghindari saudaranya tadi yang Aisyah tadi, saudaranya tadi yang saudara kembarnya tadi, ya kan saudaranya kan sifatnya apa? Hasad. Sehingga ibunya mengatakan sudah kamu ke pamanmu saja, perginya di malam hari. Ya, pergi di malam hari itu dengan yaitu mengendap-endap atau dengan keadaan yang sembunyi-sembunyi disebut dengan Isra. Makanya Nabi Yakub disebut juga dengan Israel. Itu maknanya demikian. Semua makanan itu halal untuk anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yakub. Kecuali apa yang diharamkan, apa yang telah mengharamkan Israel untuk dirinya. Berarti siapa yang mengharamkan? Bu, siapa yang mengharamkan? Siapa itu? Nabi Yakub. Ya Nabi Israel kan Nabi Yakub. Kecuali apa yang telah mengharamkannya Israel untuk dirinya. Maksudnya ibu, kan tadi Israel itu siapa? Nabi Yakub. Ketika Nabi Yakub alaihissalam itu sakit yang luar biasa, sakit keras yang luar biasa, beliau ini Nabi Yakub nazar, kalau saya ini sembuh, saya tidak mau makan daging onta dan susunya. Itu nazarnya. Nadarnya seakan-akan mengharamkan hal itu. Maksudnya mengharamkan itu maksudnya nadar. Ya, karena kesukaan makanan Nabi Yakub itu daging ibil, onta dan susunya. Nah, ini Nabi Yakub bernadar mengatakan kalau saya sembuh dari sakitku, aku tidak mau makan daging onta dan susunya. Itu yang dimaksud. Ya. Ayat ini turun ketika apa? Orang-orang Yahudi itu datang ke Rasulullah. Perhatikan yang dimaksud dengan ayat ini. Kenapa kok ayat ini diceritakan Allah bahwa Israel mengharamkan untuk dirinya? Maksudnya mengharamkan itu dia tidak mau makan daging onta dan susunya lagi karena nazar janji kalau sembuh tidak mau makan itu. Kalau Allah berikan apa? Kesembuhan, diceritakan. Orang-orang Yahudi itu datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, orang Yahudi ini, ya. Kalau engkau betul-betul seorang nabi, ceritakan apa yang telah diharamkan oleh Israel. Apa yang telah mengharamkan dirinya, makanan apa yang diharamkan untuk dirinya Israel. Karena itu kejadian Nabi Yakub yang mengharamkan dirinya tidak mau makan daging onta dan susu itu tertulis di dalam Taurat. Ada di dalam Taurat. Kalau betul-betul Rasulullah SAW bukan seorang nabi, ya pasti nggak ngerti dong. Tapi kalau engkau ya Muhammad SAW, kata seorang Yahudi ini, kalau engkau ya Muhammad betul-betul seorang nabi, pasti kamu tahu apa yang diharamkan oleh Israel. Maka Rasulullah SAW menjawab, ya, kalau saya jelaskan kepada kamu, ada 3 pertanyaan sebenarnya. Di dalam satu riwayat, ya, dalam riwayat Bukhari, ini kejadian ini, datangnya seorang Yahudi kepada Rasulullah SAW, itu ada 3 pertanyaan untuk apa? Ngetes. Untuk ngetes bahwa Nabi Muhammad itu nabi apa bukan nih? Di hadapan siapa? Orang siapa? Orang Yahudi. Untuk ngetes loh, Bu. Ya kan, untuk ngetes ini betul-betul nabi bukan nih? Ngerti nggak nih? Kan gitu. Ya. Ada 3 pertanyaan, tapi dalam hal ini yang berkaitan dengan kisah kita ini yang satu ini kan, karena dari yang saya bacakan ayatnya ini Al-Imran 93 ini. Kalau saya terangkan kepada kamu, kata Rasulullah SAW, kamu mau masuk Islam? Nah, ini, ayo, gimana? Kalau benar jawaban aku, jawaban saya. Itu Rasul mengatakan kepada orang-orang Yahudi itu, ya, demi jaminan Allah, hal ini bagaimana kalau saya jawab secara benar? Ya pasti kamu akan membenarkan
hal tersebut? Ya, ya sudah, jawab saja. Nanti kita lihat dalam satu riwayat dikatakan demikian. Ya, maka Rasulullah menjawab pertanyaan Yahudi bahwa yang diharamkan oleh Israel, yaitu Nabi Yakub itu adalah daging onta yang diharamkan untuk dirinya, daging onta dan susunya, karena Israel ini atau Nabi Yakub ini nazar kalau sembuh dia tidak memakan itu. Bagaimana? Benar? Benar kata orang Yahudi itu. Makanya Allah katakan, ya, min qabli an tunazzala Taurah qul fa'tu bi Taurah. Kamu ceritakan apa yang ada di Taurah, kata Rasulullah. Fatluha, kamu baca di Taurah itu in kuntum shodiqin. Maksudnya apa? Kamu buka itu Taurat, kitab kamu yang sudah kamu baca. Rasulullah mengatakan kepada siapa? Orang Yahudi, baca kamu di Taurat itu pasti apa yang saya terangkan bahwa Nabi Yakub atau Israel ini mengharamkan dirinya tidak mau makan daging onta dan susu, pasti ada di Taurat. Kalau kamu orang yang jujur, in kuntum shodiqin. Paham ya maksud ayat ini? Itu ya. Ibu kalau tidak diterangkan begini, jadi ibu ketika nanti baca misalnya tadarus ini ketemu ayat ini paham, oh maksudnya ini, kan enak. Iya. Ya, karena kisah-kisah ini Bu bukan seperti ayat-ayat yang menerangkan tauhid. Ya, itu lebih ini ya, lebih arahannya jelas. Ya, kalau tauhid jangan menyembah Allah, jangan berbuat syirik, gitu kan. Tapi kalau cerita ini kan harus ada kaitan-kaitannya, historisnya. Yang ibu harus kalau membaca Quran yang kisah-kisah ini harus banyak buka apa? Buku-buku referensi. Itu gunanya demikian, ya. Itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an bahwa betul-betul yang dimaksud adalah ya ini kebenaran risalah yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ibu, kita nih sekarang kita ngaji, tema yang saya bawakan di Majlis Ta'lim ini adalah kisah para nabi, tapi semua nanti berhubungan dengan apa yang Rasulullah dakwahkan. Jadi kita secara nggak langsung, biarpun itu kisah para nabi Rasul sebelum Rasulullah SAW, tapi nanti ada kaitannya juga dengan Rasulullah SAW, karena Quran ini kan diturunkannya kepada Rasulullah SAW yang untuk membantah kisah-kisah ini kepada orang-orang Yahudi, untuk membantah Al-Quran ini kepada orang-orang musyrik, sehingga mematahkan argumen-argumen mereka. Ini Al-Quran. Maka semakin ibu dekat kepada Al-Quran, paham, subhanallah, ibu baca Quran itu nikmat Bu. Ibu baca kalau paham itu nikmat Bu. Baca Quran itu nikmat kalau paham. Nikmat Ibu. Iya, lezat gitu loh. Satu ayat tuh sambil kita menerawang Ibu. Menerawang, Masya Allah, orang-orang dulu tuh begini ya. Orang-orang dulu tuh menerawang kita. Kok bisa begini cerita-cerita, ya, untuk ibrah kita dan seterusnya. Ya, ya, jelas Bu ya. Ya, itu hal-hal yang demikian. Ya, baik. Kita satu ayat yang paling pokok dalam hal tentang bagaimana tentang Yakub. Kita buka Al-Baqarah. Al-Baqarah 133. Al-Baqarah. Al-Baqarah 133. Yuk kita lihat Al-Baqarah berapa Bu? 133. Ya, lihat dulu semua. Yuk kita supaya sama-sama. Supaya kita sama-sama. 133. Ya, yuk kita lihat. 133. Yuk kita lihat. Yuk kita lihat. Kalau sudah, kita nih ini inti dari kita yang akan kita kaji. Ya, inti dari kita yang akan kaji. Yuk kita lihat. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ini tentang menjelaskan tentang Nabi Yakub, kejadian yang menimpa Nabi Yakub akhir hayatnya ini. Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Ya. Adakah kamu hadir
Ataukah kamu ini menyaksikan ketika Yakub mengetahui kedatangan tanda-tanda kematian? Apa kamu, wahai orang-orang Yahudi, tahu? Kamu melihat ketika Yakub atau Israel itu kedatangan atau datang tanda-tanda mati? Ketika mendekati kematian, Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, idz qala li banih, ya, ma ta'buduna min ba'di, ya, apa? Janganlah kamu menyembah Allah, sesembahan Allah sepeninggalku. Atau ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah semeninggalku. Ya, apa yang kamu nyembah setelah aku wafat? Ya, itu demikian dikatakan oleh Nabi Yakub kepada siapa? Anak-anaknya. Qalu, anak-anaknya menjawab, na'budu ilahak, kami akan menyembah yaitu Rabbmu, wa ilaha abaik, ya, dan yaitu Rabb nenek moyang, maksudnya kakek-kakek sebelummu, yaitu kepada siapa? Nabi Ibrahim. Maksudnya abaik ini adalah yaitu Ishak, Ibrahim. Disebutlah tadi siapa itu kakek-kakeknya? Ibrahim, wa Ismail, wa Ishak, ya. Menyembah apa? Ilahan wahidan, Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami yaitu menyerahkan diri tunduk kepada Allah, kepadanya. Ya. Nabi Yakub alaihissalam ketika mengetahui tanda-tanda kematiannya ini, dikumpulkan anak-anaknya. Berapa anaknya? 12 itu dikumpulkan nih. Pertama, Ibu, ada tafsir juga yang menerangkan seseorang itu akan tahu tanda-tanda kalau dirinya mau mati. Iya, apalagi seorang Rasul. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini tahu kalau ada tanda-tanda bahwa dia mau meninggal. Itu bagi seorang Rasul Nabi, Allah berikan hal itu. Berikan suatu apa? Yaitu seperti apa, bisa wahyu atau ilham para nabi. Ya. Rasulullah SAW pun ketika mendekati ajalnya pun yaitu diberitahu sudah mendekati. Ada beberapa riwayat hal itu. Ya. Sekarang bagaimana kalau bukan seorang Rasul, seorang Nabi? Bisa jadi dia kayak sudah kerasa. Bukankah kita suka dengar orang-orang, misalnya ada ibu ustazah ini yang masya Allah, yang sudah sepuh, hidupnya dari muda, dari ini selalu berdakwah, atau orang ibu-ibu yang ibu baik, ada seorang ibu yang baik, masya Allah, ketika mau meninggal bilang kepada anaknya, coba kalau ibu meninggal di kamar sini, ibu di sini aja, yang biasanya dia di kamar ini, tapi dia mau pindah di sini. Tidak begitu lama lagi nanti ibu mau meninggal nih, pindahkan di kamar situ. Ibu, enggak, saya mau minta di situ aja. Ayo, saya mau meninggalnya di situ aja. Bukankah kita suka dengar gitu? Ya kan kadang-kadang begitu. Iya. Ya kan kadang-kadang begitu. Dia sudah ada punya apa? Ada firasat kalau dia bakal mau meninggal. Iya. Dan biasanya orang-orang yang punya firasat itu, yang saya tahu, yang bahkan yang saya katakan bukan nabi, bukan rasul, itu sih manusia-manusia pilihan. Itu biasanya itu tidak merasa kayak ketakutan tuh, enggak. Tenang. Subhanallah itu. Mungkin ibu-ibu juga bisa tahu, mungkin pengalaman ibu yang sudah sepuh-sepuh bisa mungkin punya pengalaman hal itu. Itu tenang aja. Ketika bicara misalnya saya nggak begitu lama lagi bakal mau meninggal ini, saya mau meninggalnya di kamar itu aja, atau tolong saya dibawakan ke rumah anak saya yang itu, minta dipindahin ke rumah siapa? Anaknya. Nggak begitu lama, 2 hari 3 hari meninggal. Iya. Nah, bahkan rumah anaknya mungkin di luar kota. Setelah 2 hari meninggal, dia bilang, saya mau meninggalnya di rumah anakku yang itu saja. Tolong sekarang hari ini juga dibawa. Jangan, tolong dibawa hari ini aja. Bilang sama anaknya, harus dibawanya aja. Itu benar, besoknya meninggal.
banyak kejadian, ada saja yang kejadian begitu. Jadi sebetulnya kalian punya firasat. Dan yang saya tahu orang-orang yang mengatakan kalau saya ini sebentar lagi mau meninggal dan seterusnya ini, itu biasa tenang. Bukan terus dia dalam gelisah, gak karu-karuan. Subhanallah itu. Subhanallah itu. Tidak tahu. Ya mungkin kita tidak mengalami karena kita, ya mungkin mudah-mudahan kita mengalami hal-hal yang baik itu. Itu hal yang baik. Kita tidak bisa merasakan, tapi saya hanya bisa cerita kejadian ke orang lain kan. Tapi kita lihat kan fenomenanya, tanda-tandanya itu. Kalau ada orang yang mau meninggal tapi dia sudah kerasa dengan firasat ini, rata-rata itu tidak tidak gelisah. Betul nggak Ibu? Ada Ibu yang tahu orang yang mengatakan mau meninggal tapi gelisah? Ada? Ada. Tenang, rata-rata ya. Wallahu alam, saya nggak tahu kalau Ibu ada pengalaman yang lain yang sepuh-sepuh ini, saya nggak tahu. Wallahu alam, itu demikian. Subhanallah. Jadi Nabi Yakub alaihissalam ini ketika tahu ada tanda-tanda mau meninggal, dikumpulkan anaknya. Diapain? Dikader, didoktrin. Apa itu? Tauhid. Didoktrinnya itu tauhid. Apa katanya? Yaitu mata'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah nanti, yang kamu akan ibadah itu sesudah aku meninggal itu apa sih? Siapa yang akan kamu sembah itu siapa? Semua anaknya mengatakan ilahak, Rabbmu, ilahmu. Dan ilah yaitu bapak-bapakmu dari Ibrahim, dari Ismail, dari Ishak. Ilah yang apa? Ilah yang satu, ilahan wahidan. Ilahnya disebut. Dan kami wa nahnu lahu muslimun, dan kami kepada Allah orang-orang yang menundukkan diri. Apa pelajaran ini, Bu? Apa sih pelajaran ini? Berarti kita ini sebagai orang tua, kalau kita misalnya yang tadi punya firasat tahu, atau tidak punya firasat, kita punya penyakit yang jelas bakal membawa kematian, ada feeling kita, waduh penyakitku sudah Masya Allah nih, itu berikan wasiat-wasiat kepada anak-anak kita untuk selalu beribadah kepada Allah, ingat Allah, menyembahlah Allah, sholat, sudah itu wasiatnya, wajib, Bu. Ingat Rasulullah pun ketika mau wafat pun sholat itu Rasulullah. Itu wasiatnya. Ini apa? Pelajaran yang bisa kita ambil. Jangan orang mau meninggal ributnya harta. Ya kan? Jangan sudah meninggal hidupnya yang dipikirkan itu, yang rumah itu buat kamu, yang ini ya, dalam keadaan yang sudah sekarat. Itu demikian. Sudah. Allah ingatkan kepada keluarga kita. Ingatkan. Kita sebagai orang tua itu kalau mau mati itu. Ini ibrah yang bisa kita ambil. Supaya apa? Kita sudah lepas dari tanggung jawab karena kita sudah memberikan apa? Wasiat. Wasiat apa? Kebaikan itu. Seperti Nabi Yakub ini. Dikumpulkan anak-anaknya. Mata'buduna min ba'di. Apa yang mau kamu sembah sesudah aku mati itu apa? Tuhanmu, ilahmu, Rabbmu, dan Rabb bapak-bapakmu dari Ibrahim, Ismail, Ishak. Tuhan ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Bu ya, ini pelajaran yang bisa kita ambil itu. Jadi jangan kalau orang sudah dalam keadaan sakarat ini ributnya dunia. Udah nanti. Ya, jadi itu. Dan diingatkan juga keluarga anaknya yang di sampingnya, Pak, wasiat apa untuk kebaikan untuk kami nih, Pak? Wasiat apa kebaikan? Kebaikan untuk kebaikan? Ya, ada mungkin kebaikan kamu bersaudara, rukun-rukun. Nah, setelah itu apa? Rukun-rukun, jangan berantem setelah bapak meninggal, setelah ibu meninggal, jangan berantem. Rukun-rukun. Hidup rukun tuh enak. Bu, rumah tangga yang berantakan, Bu, kakak, adik berantakan, saling ribut, saling diem-dieman, ya apa enak sih, Bu?
Apa enak? Yang anak pertama ribut sama yang ketiga ribut sama yang kelima. Yang nggak mau datang silaturahmi. Bahkan lebaran ada bapak ada ibunya aja. Kalau ada kakak yang pertama nggak mau datang, nanti kalau sudah kakaknya 2 hari kemudian baru nongol. Ada yang begitu. Ini menurut saya yang alami. Di masyarakat demikian. Masih ada yang begitu. Apa enak sih kita ribut berkeluarga, kakak beradik pecah. Dan rata-rata pecahnya itu bukan masalah prinsip agama. Kadang-kadang apa? Duniawi. Itu demikian. Ya, itu yang ini harus kita ketahui itu. Ayo, yuk kita. Makanya, ya Allah punya anak yang soleh tuh, solehah tuh, ya Allah bu, investasi akhirat bu, ya Allah. Ya Allah. Sudah, kadang-kadang saya diskusi, ya kadang-kadang saya bicara sama, ya kalau keluarga istri, ya kadang-kadang masya Allah, sudah kita jangan mikiri anak untuk dunianya nanti dapat apa. Yang penting agama dulu kita. Berapa banyak orang tua ngejar anaknya dunia, ternyata setelah itu tak membahagiakan orang tuanya. Masa tuanya dia tinggal si orang tua. Makanya kadang-kadang orang tua bilang, Nak, saya mau titip badan kalau saya sudah tua. Bahasanya nih bu. Ada orang tua bilang begitu, bahasanya nitip badan. Kalau apa? Kalau aku sudah tua, nitip badan kepada siapa? Ke anak. Jangan dimasukkan ke panti jompo. Bu, industri panti jompo itu bagus. Maksudnya bagus itu apa? Perkembangannya bagus. Maksudnya dari segi ekonomi, ya, nggak ada yang namanya orang buka panti jompo nggak laku. Coba lihat, saya punya kawan ada di Bandung buka bisnis panti jompo. Waduh, nggak bisa nampung, udah penuh, overload, kamarnya 60 penuh. Orang tua anak nitipin orang tuanya di situ. Yang maksud saya tadi bagus itu maksudnya dari segi ekonomi. Iya, dari segi ekonomi. Iya, ada yang mengatakan ya wallahu alam. Ya kita nggak sependapat dengan hal itu. Ya panti jompo. Iya. Kita pun kalau punya usaha begitu pun sebenarnya sih, aduh jangan. Iya, yang lain aja lah. Ya begitu. Subhanallah. Dulu anak diasuh, kotorannya bersihkan kita. Sekarang orang tua dititipin. Ya Allah, mau punya anak begitu bu? Waliyadzubillah. Ini yang dimaksud bahwa aku nak, kalau nanti kamu sudah gede, sudah ini, ibu sudah sepuh, nitip badan. Tuh bahasanya. Nitip badan. Lah kalau nitip badan sama anak yang begajulan ya nggak mungkin bisa nyaman. Ya, ini bu, ya, ini ibrah kita. Ajarkan kepada keluarga kita ini apa? Tauhid. Wasiat ketika detik-detik mau apa? Meninggal itu. Seperti itu ibrah yang bisa kita ambil dari apa yang ya. Baik, Ibu. Wasiat tentang tauhid. Tadi Nabi Yakub kepada anak-anaknya, Ibu. Supaya apa? Supaya jangan menyembah selain Allah. Jangan menyembah selain Allah. Itu wasiatnya. Menyembah ilah yang satu, ya. Menyembah ilah yang satu. Itu wasiat dari para rasul, para nabi itu. Termasuk kalau kita lihat, buka surat Hud, Bu, awal surat Hud. Yuk kita lihat. Surat Hud, Bu, buka, Bu. Surat Hud ayat 1, surat Hud ayat 1. Surat Hud itu yaitu surat ke-11. Surat ke-11 ayat 1, 2. Surat apa, Bu?
Surat Hud ayat 1 ayat 2. Yuk kita lihat, yaitu surat ke-11. Yuk kita lihat. Apa kata Allah? Apa kata Allah? Alif Lam Ra. Ketemu semua? Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin khabir. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan yaitu rapi. Ya, ayat-ayatnya tersusun dengan jelas serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi yaitu dari Allah yang Maha Hakim, bijak dan yang Maha tahu. Allah mengatakan, inilah Al-Qur'an yang ayat-ayatnya disusun dengan jelas rapih serta dijelaskan ayatnya secara terperinci. Tsumma fussilat min ladun hakimin khabir. Yang diturunkan dari Allah yang Maha bijaksana dan Maha tahu. Apa itu? Allah mengatakan, alla ta'budu ilallah. Agar kalian jangan menyembah hanya selain Allah saja. Ini wasiat. Jadi Rasulullah SAW pun juga mewasiatkan, berkata kepada kita kepada umat Muhammad itu, alla ta'budu ilallah, jangan kamu menyembah hanya Allah saja yang disembah. Innani lakum minhu nadhirun wa basyir. Sesungguhnya aku kepadamu itu sebagai pemberi peringatan dan memberi kabar gembira. Aku di sini siapa? Sesungguhnya aku kepada kamu memberi peringatan dan memberi kabar gembira. Siapa? Aku di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi Rasulullah pun mempunyai wasiat kepada kita, kepada umat Muhammad, alla ta'budu ilallah. Agar apa? Agar kamu tidak menyembah selain hanya Allah saja. Ya, itu demikian. Ibu perhatikan hal itu. Ya, perhatikan hal itu. Seperti tadi Nabi Yakub mewasiatkan ketika mau meninggal, mengatakan apa? Ma ta'buduna mim ba'di. Apa yang kamu sembah setelah aku meninggal ini apa? Itu wasiat hal itu. Ya, itu yang tadi saya katakan, jangan sampai kita mewasiatkan kepada anak kita ketika seorang orang tua mau meninggal masalah urusan duniawi yang dia katakan hal tersebut. Ya. Kalau kita lihat dalam surat Yasin, Ibu lihat dalam surat Yasin. Yuk kita lihat ayat 60 surat Yasin. Surat ke-36 surat Yasin. Ibu lihat surat Yasin. Temu surat Yasin surat ke-36. Ayat 60. 61. Surat Yasin surat ke-36. Surat ke-36 ayat 60. Surat Yasin ayat 60. Apa kata Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa an i'buduni hadza siratum mustaqim. Tidakkah aku telah memerintahkan kepadamu, wahai Adam dan anak-anak Adam, agar apa? Kamu tidak menyembah setan. Sesungguhnya setan bagi kamu itu musuh yang nyata. Terus apa? Wa na'buduni, kamu sembahlah aku. Ini jalan yang lurus. Ya, hadza siratun mustaqim. Allah katakan, tidakkah aku telah memerintahkan kepadamu? Aku di sini siapa? Allah telah mengatakan, ya Allah telah memerintahkan, memperingatkan kepada kita manusia, Bani Adam, Adam dan keturunannya, Nabi Adam dan keturunannya, agar apa? Jangan menyembah setan. Allah ta'budus syaitan.
Ya. Yang dimaksud dengan menyembah setan itu adalah segala sesuatu yang dapat memalingkan kepada Allah. Ya, segala sesuatu yang dapat memalingkan kepada Allah. Ingat, setan kan nggak nampak, Bu. Lalu menyembah setannya gimana caranya? Kan setan nggak nampak. Jin setan kan nggak nampak. Iya kan? Kalau menyembah berhala kayak orang zaman dulu pada waktu zaman Nabi siapa? Ibrahim itu jelas yang dibuat apa ya? Dibuat yaitu berhalanya, jelas itu. Lah kalau Allah mengatakan jangan kamu Allah ta'budu syaitan, janganlah kamu menyembah setan. Lah gimana setan itu nggak nampak? Ya tadi jadi pendek kata segala sesuatu yang dapat memalingkan Allah itu berarti itulah setan yang dapat memalingkan kepada Allah, yang dapat menjauhkan kepada Allah. Iya, karena setan nggak nampak. Setan itu bisa masuk ke dalam tubuh kita lewat aliran darah. Sehingga apa? Ngacak di tubuh kita, masuk ke hawa nafsu kita, masuk ke akal kita. Setan itu sudah kitanya itu sudah punya, kita ini sudah apa? Sudah punya apa? Sudah punya hawa nafsu. Ada hawa nafsu yang jelek kalau jiwa kita jelek, hawa nafsu yang lurus kalau jiwa kita bersih lurus. Ditambah dari luar masuk apa itu? Setan tadi, jin tadi masuk. Ya sudah, tambah menjadi-jadi. Sehingga orang-orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang-orang yang menyombongkan diri. Tadi kan saya bilang, kita ini lemah. Kita ini lemah. Wa khuliqal insan dha'ifa, dicipta manusia itu dalam keadaan kita ini lemah. Makanya tidak sepatutnya kita ini pongah. Tidak sepatutnya kita ini sok. Tidak sepatutnya kita ini takabur. Karena apa? Enggak pantas kita takabur. Yang pantas disebut yang punya hak untuk takabur siapa? Allah. Makanya dalam Asma Husna disebut dengan apa? Al-Mutakabbir. Itu Allah. Allah. Makanya siapa yang memakai selendang pakaian kebesaranku, kata Allah dalam hadis qudsi, apa pakaian kebesaranku? Kibria itu aku akan lempar ke neraka. Ya, kalau kita nggak pantas kita ini hal itu. Makanya kita harus itu. Makanya orang-orang yang dalam arti yang dalam arti dia ini menyombongkan diri itu, ya, dalam menyombongkan diri itu, orang-orang yang dalam arti dia ini sudah tidak bisa menangkap atau mengambil nasihat dari Allah. Dia tidak bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Allah jelaskan itu dalam surat Al-A'raf 1. Yaitu surat Al-A'raf. Kita lihat surat Al-A'raf, yuk, 146. Orang-orang yang menyombongkan diri. Al-A'raf. Surat ke-7 146, surat ke-7. Al-A'raf, surat ke-7 Al-A'raf 146. Kita lihat. Ya, surat ke-7 146. Yuk kita lihat. Apa kata Allah? Ibu perhatikan ini. Ibu kasih tanda pakai pensil nih ayat ini kalau baca Quran. Ini penting. Ini penting untuk kita semua. Nasihat dari Allah untuk kita. Karena apa? Kibir, semua itu karena pongah. Apa kata Allah? Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi ghairil haqq wa yara kulla ayah la yu'minu biha wa yara sabilal rusydi la yattakhidhuhu sabila wa yara sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaranku. Aku akan palingkan dari tanda-tanda kebesaran aku. Siapa aku di sini? Allah. Siapa? Orang-orang yang takabur itu di atas muka bumi, berarti manusia tanpa hak
tanpa yang dibenarkan hal itu. Kenapa? Cirinya wa yarakula ayah la yu'minu biha. Kalau melihat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda peringatan, dia tidak beriman. Bagaimana dia melihat yaitu alam jagat raya ini, alam begitu besar, di mana dia diberikan oleh Allah rezeki, di mana manusia bisa nafas. Bu, ada satu rezeki nikmat Allah yang kita tidak bisa bersyukur dalam hitungan detik. Kalau kita minum, alhamdulillah. Kita makan, alhamdulillah. Kita dapat rezeki, alhamdulillah. Tapi ada satu nikmat yang kita ini kalau tidak kita dapat ya kita mati. Apa? Nikmat nafas. Ya Allah, Bu, gimana kalau orang-orang yang di rumah sakit yang harus pakai oksigen? Kita di alhamdulillah kita menit ini duduk dalam keadaan sehat. Dalam keadaan sehat kita. Masih kita ini sekarang detik ini. Bila kita lihat ke rumah sakit saudara kita yang nafas saja lagi sulit. Itu nikmat yang manusia ini kadang-kala lalai. Makanya Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, ya, tidak akan bisa menghitungnya. Itu nikmat. Nah ini orang-orang kata Allah, aku akan palingkan kepada orang-orang yang sombong, yang di atas muka bumi tanpa hak. Apa? Melihat tanda-tanda wa yarakula ayah la yu'minu biha. Tidak apa? Tidak beriman dia. Wa yarasabil rusdi, kalau dia melihat jalan yang lurus, la takhidhuhu sabila. Dia tidak mau ambil. Ini jalan lurus nih. Jalan yang hak. Dia tidak apa? Mau ngikuti. Tapi sebaliknya, kalau dia melihat jalan yang bengkok, jalan apa? Kemaksiatan, justru apa? Dia ambil, justru ditempuh jalan itu, justru dijalani. Dia melihat kemaksiatan, justru dijalani. Melihat jalan yang bengkok, justru dijalani. Itulah orang-orang yang jauh dari tuntunan Allah. Karena apa? Bisa jadi orang-orang itu adalah yang Allah katakan ada kesombongan, pongah pada diri dia. Itu yang harus kita pahami hal tersebut, ya. Maka daripada itu yang harus kita pahami dari ini, setiap orang yang sombong itu biasanya lalai. Di kaidahnya nih, Bu. Kaidahnya orang sombong itu biasanya lalai. Lalai apa? Lalai dari kematian. Orang sombong itu biasanya lalai. Likulil mutakabbir ghafil. Likulil mutakabbir ghafil. Setiap orang yang sombong itu biasanya lalai. Seringnya lalai. Lalai apa? Dari kematian dia lalai. Bahwa dia menyombongkan diri seakan-akan bahwa dunia ini milik dia. Dia lalai, lupa dia. Nggak tahu diri sih. Nggak sadar diri. Kita nih hidup tuh harus tahu diri dan sadar diri. Insya Allah. Sadar diri dan tahu diri. Siapapun dia. Entah dia punya harta banyak, orang kaya, orang pinter, punya jabatan, punya pangkat, siapapun dia, yang cantik, yang cakep, semuanya pokoknya. Itu semua itu hanya titipan belaka selama di dunia. Bakal kita tinggal semua. Bakal kita tinggal semua. Ya, itu harus kita yakini hal tersebut. Ya. Maka daripada itu, Bu, yuk kita lihat tadi, yang masih belum selesai tadi. Tadi Al-Baqarah tadi, yang wasiat Nabi Yakub ketika akan apa? Yuk kita lihat. Ya, kembali lagi 133 Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayat yang apa? Ditutupnya tadi 133 tadi. Yuk kita lihat 133. Ya kan, tadi kan sudah kan kita kaji, sudah selesai nih yang tadi yang awal ya. Awal-awal ayatnya sudah kita kaji. Bagaimana Nabi Yakub kedatangan atau tahu tentang tanda-tanda kematian. Sehingga dikumpulkan anak-anaknya dan berkata wasiat kepada anaknya, apa yang kamu sembah sesudah aku meninggal? Anaknya menjawab bahwa yaitu Allah atau Tuhan yang disembah, yaitu dari kakek-kakek atau orang-orang tuanya dari Nabi Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang apa? Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami orang-orang yang berserah diri. Apa ini maksud dengan wa nahnu lahu muslimun?
yaitu orang-orang yang berserah diri. Orang-orang yang berserah diri itu adalah orang-orang yang telah dia bertauhid kepada Allah, menyatakan pada dirinya tidak ada ilah kecuali hanya Allah. Dia menyembah Allah, meminta kepada Allah, ya, dia melakukan apapun yaitu mengenal jadi konsekuensi mengenal Allah atau syahadat kepada Allah itu ada 4, Bu, catat, Bu. Ada 4 ini unsur konsekuensi tadi bahwa ilahan wahid, Tuhan yang satu. Nah, terus kita sebagai muslim bersyahadat kepada Allah. Ada 4 apa? 4 unsur dalam kita bersyahadat kepada Allah ini. Apa yang pertama? Meyakini wujudnya Allah itu ada. Harus itu. Meyakini apa? Wujudnya Allah itu ada. Meyakini Allah itu ada. Wujud Allah itu ada. Zat Allah itu ada. Itu yang pertama. Jadi saya ulang, syahadat, konsekuensi syahadat kepada Allah itu ada 4 unsur. Yang pertama, meyakini Allah itu ada. Paham Ibu ya? Kedua, meyakini akan kerububiyahannya Allah. Meyakini akan kerububiyahannya Allah. Rububiyahnya Allah. Apa itu meyakini kerububiyahannya Allah? Bahwa Allah ini adalah yang memberikan segalanya. Allah yang mencipta langit bumi. Allah penguasa jagat raya ini. Allah yang memberikan rezeki kita. Allah yang menghidupkan kita. Allah yang mewafatkan kita. Allah yang mengatur semua makhluknya. Itu meyakini akan kerububiyahannya Allah. Itu yang dimaksud rububiyah itu. Tadi yang saya contohkan itu. Paham ya? Paham ya? Itu. Rububiyah itu. Ketiga, meyakini akan keuluhiyahannya Allah. Uluhiyahnya Allah. Meyakini akan keuluhiyahannya Allah. Uluhiyahnya Allah. Apa itu? Meyakini akan ada keuluhiyahannya Allah. Meyakini apa? Allah itu satu-satunya tempat yang disembah. Itu yang dimaksud. Yakin dia Allah itu yang disembah. Dan yakin dia bahwa Allah itu tempat meminta. Uluhiyah, yakin terhadap keuluhiyahan Allah itu. Dan yakin dia bahwa Allah itu adalah tempat yang diminta pertolongan, keselamatan. Yakin dia hanya Allah. Yang disembah, minta pertolongan, keselamatan hanya Allah. Ya, dan yakin bahwa Allah ini adalah tempat memanjatkannya doa. Hanya doa kepada Allah, tidak boleh selainnya. Hanya Allah. Dan yakin dia bahwa dia harus melakukan yaitu apa? Berserah diri, tawakal hanya kepada Allah. Bersandar itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dan dia menyerahkan kecintaan, mahabbah hanya kepada Allah. Itu uluhiyah. Ya. Dan dia menyerahkan rasa takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Itu uluhiyah. Paham ya? Itu uluhiyah. Ya. Keempat, kalau ya kan tadi kan ada 4 unsur. Apa keempat? Yaitu meyakini akan sifat dan asma Allah. Meyakini akan adanya sifat dan nama Allah, asma Allah. Ya. Jelas Ibu? Ya. Apa itu yang dimaksud yang keempat? Seorang muslim mukmin bahwa dia meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat dan nama. Jadi selain Allah, panggilan zatnya itu sebagai Allah, Allah itu punya nama-nama. Karena Allah mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Allah mengenalkan dirinya dengan nama Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, Innani anallah, la ilaha illa ana. Ini Quran. Ini suatu ayat.
Ya, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimus shalah li dzikri. Sesungguhnya aku ini Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Kata Allah nih. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Ibu, ya, mau lihat ayatnya? Mau lihat? Buka. Surat, insyaallah surat Toha. Surat Toha itu surat surat ke-20 ayat 14. Ayat 14. Toha, surat ke-20 ayat 14. Temu? Allah mengenalkan dirinya dengan sebutan nama Allah. Toha 14. Toha 14. Surat keberapa? Ke-20. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Ini loh ayat Quran. Ya, ana itu maksudnya Allah. Aku di sini Allah. Ya. Innani anallah la ilaha illa ana. Tidak ada ilah Tuhan kecuali aku, kata Allah. Apa tugasnya kamu, kata Allah? Fa'budni. Sembahlah aku. Setelah sembah aku yaitu tauhid, wa aqimil shalah li dzikri. Tegakkanlah salat untuk mengingat aku. Makanya salat itu setelah tauhid. Ibadah sholat ini setelah apa? Tauhid. Ini dalilnya. Fa'budni, tauhid, sembahlah aku. Berarti tauhid apa? Uluhiyah. Dan dirikanlah sholat. Itu demikian. Ya. Lah orang-orang tadi yang tadi dalam ayat tadi, anak-anak dari Nabi Yakub tadi mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Kami menyerahkan diri kepada Allah. Jadi menyerahkan diri itu apa yang tadi? Dia meyakini menyerahkan jiwa raga hanya kepada Allah. Kita ini milik Allah. Kita ini kalau hidup ini, ketika kita sadar hidup ini mau diatur oleh Allah, berarti kita ini menjadi seorang muslim. Kenapa? Menyerahkan apa? Menyerahkan jiwa raga ini hanya kepada Allah. Muslim. Maka kalau kita muslim itu adalah orang-orang yang menyerahkan diri jiwa hanya kepada Allah. Ya, menyerahkan diri jiwa hanya kepada Allah, yang tunduk kepada aturan Allah. Yang taat kepada Allah. Itulah disebut dengan muslim. Bismillah. Saya hari ini nggak som nih, ya Senin, ya baru pulang dari luar kota, masuk aja jam 2 malam tadi malam. Iya. Baik ya, itu demikian. Itu yang dimaksud dengan itu. Makanya kalau melihat definisi Islam, Ibu, Islam itu apa? Secara khusus definisinya adalah al-istislam lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal khulus minasyirik. Itu Islam secara khusus. Artinya apa? Al-istislam lillah, menyerahkan diri kepada Allah dengan tauhid. Jadi Islam makna khusus adalah penyerahan diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk kepada Allah dengan ketaatan, dan dia bebas dari kesyirikan. Wal khulus minasyirik. Itu Islam makna secara khusus. Ya, khusus itu demikian. Ya. Sedangkan Islam kalau dimaknai secara umum, Islam secara umum, huwa yata'allaq bi umuriddin. Huwa yata'allaq bi umuriddin adh-dhahira min arkanil Islam al-khamsah. Bahwa Islam kalau dimaknakan secara umum yaitu hal-hal yang berkaitan dengan perkara-perkara agama yang zahir, yang nampak.
yang berkaitan, yang bertalian dengan perkara-perkara agama yang zahir, yang nampak, yang tercermin dari rukun Islam 5. Itu kalau Islam maknanya secara umum. Jadi perkara-perkara agama yang nampak, yang tercermin pada rukun Islam yang 5 itu. Maksudnya apa? Orang syahadat, dua kalimat syahadat, orang lain tahu kan amal zahir. Orang sholat zahir, nampak, kelihatan. Oh, sholat muslim, muslimah. Terus yang yaitu apa? Zakat. Apa itu? Muslim dia mengeluarkan zakat. Ya kan? Orang lain tak tahu. Orang lain puasa Ramadan kelihatan tahu. Nanti kita buka bareng-bareng. Muslim dia, muslimah. Haji, apalagi haji. Oh, diantar lagi sana. Iya kan? Begitu. Iya. Apa? Muslim. Jadi amalan apa Islam kalau secara umum? Amalan zahir tadi. Itu beda dengan iman. Kalau iman itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hati, tapi iman itu adalah gaulun, ya, amal dan i'tiqad, ucapan, perbuatan dan i'tiqad, keyakinan. Yazid bita'ah, apa? Iman itu naik dengan apa? Iman itu ketaatan. Wa yanqus bil maksiat, turun dengan apa? Dengan kemaksiatan. Itu iman. Iman itu di mana? Keyakinan. Keyakinan. Iman itu naik dengan apa? Ketaatan. Kalau berbuat maksiat muslim, imannya akan turun. Itu demikian ya. Baik. Itulah Ibu. Ini apa yang terjadi sejarah dari kisah para nabi yang menyangkut Nabi Yakub alaihi salam. Selesai sudah, kita masuk ke dalam Nabi Yusuf. Kita mulai dari Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf ini alaihissalam banyak faedah-faedahnya Ibu. Ya kan, yang pertama nanti kisahnya ini tentang bagaimana Yusuf dizalimi dengan siapa? Saudaranya. Nanti ibrahnya apa? Ibrahnya untuk kita itu apa? Untuk sekarang. Ini Bu menarik banget Bu. Kakak beradik ini. Ada saja ini. Nah nanti ini. Ini ibrahnya ini. Ya macam-macam nanti. Ya, kita nanti masuk ke dalam hal ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini yang tadi saya panjang lebar ini. Mendingan ini kurang berapa menit ini. Kalau mau ada yang mau ditanyakan, belum saya ini. Kalau mau ditanyakan yang apa? Islam secara khusus itu maknanya adalah yaitu al-istislam lillah bitauhid, penyerahan yaitu tunduk kepada Allah dengan tauhid. Penyerahan kepada Allah dengan tauhid. Ya, wal inqiyad lahu bitta'ah. Tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Itu Islam secara apa? Khusus. Terus wal khulus minasyirik, bebas atau jauh dari perbuatan syirik. Itu ta'rifnya. Ada yang ulama membuat ta'rif definisi Islam secara khusus. Baik Ibu, ada mau nih? Silakan. Agak keras Bu ya. Kalau enggak saya, Ibu jangan ini, saya enggak dengar kalau Ibu bicara. Ya Bu. Apa Bu? Iya. Iya, yang kedua. Tadi kan saya sudah jelaskan rububiyah. Rububiyah jadi meyakini bahwa Allah ini yang mencipta alam, yang menguasai alam, yang menciptakan makhluk, yang memberikan rezeki, yang mematikan, mewafatkan, mematikan makhluk, menghidupkan makhluk. Itu keyakinan. Jelas ya. Sebaliknya kalau tadi yang uluhiyah, Allah tempat untuk diibadahi, tempat untuk diminta, yang untuk dimohon. Jelas ya? Baik. Apalagi? Supaya jelas. Bu, mumpung ada waktu. Mumpung ada waktu. Apa tuh?
Ya. Oh, iya. Apa lagi? Ngomong ada waktu apa? Ya. Nggak ada? Oh ya, silakan yang belakang. Kalau nggak keras saya nggak dengar. Terutama di belakang ini. Saya mau tanya. Iya. Hubungannya Yahudi yang sekarang dengan Bani Israel. Apa tadi? Hubungan apa? Hubungannya Yahudi yang sekarang dengan Bani Israel. Ada hubungannya nggak? Oh iya. Kalau dibahas itu agak panjang nih hubungan Yahudi yang sekarang dengan Bani Israel. Iya. Jadi gimana ya? Saya harus berangkat dari mana? Tapi panjang sekali, nanti nanggung ini waktunya ini. Intinya bahwa kalau sekarang ini sudah begitu banyak ya perjalanan sejarah yang sudah bisa dikatakan ada yang memang keturunan asli dari Yakub, ada yang sudah menisbahkan diri kepada orang-orang Yahudi. Dalam sejarah dalam sejarah itu ada Yahudi yang agak kehitaman warnanya, kayak orang-orang Afrika. Ada, ya itu Yahudi yang agak kehitaman warna kulitnya. Ya, jadi yang tadi dikatakan bahwa keturunan Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub itu ada yang soleh menurunkan para nabi, ada yang menyimpang, ada yang menyimpang hal itu. Jadi kalau tadi dikatakan apakah sama dengan Yahudi yang sekarang ini, ya secara singkat saya katakan bahwa Bani Israel itu anak turun yang Yakub yang soleh itu, ya insya Allah akan selalu bertauhid kepada Allah, akan selalu bertauhid kepada Allah. Sehingga pada zaman Rasulullah SAW seperti Abdullah bin Salam itu seorang Yahudi, sahabat tapi Yahudi, itu beriman kepada Rasulullah SAW. Nah itu, nah, turunan dari Abdullah bin Salam misalnya, ya seorang sahabat itu akan ada terus yang Muslim, yang mukmin, hal itu. Ya, jadi kalau kita lihat yang sekarang misalnya di negara Israel itu, ya negara Israel itu apakah itu keturunan dari Bani Israel atau dia mengada-ada atau nasab mereka, keturunan mereka itu bukan dari Nabi Yakub yang sekarang ada ini, ya harus membutuhkan kajian yang lebih luas. Ya kajian yang lebih luas. Saya ada bukunya itu hal itu untuk bagaimana sekte-sekte atau nasab-nasabnya. Ya, nasab itu apa? Yaitu gabilah-gabilah dari apa? Dari Yahudi itu sendiri. Ya, itu wallahu alam bisawab. Ya, intinya begitu. Wallahu alam. Ada lagi? Ya. Jadi intinya dari keturunan Nabi Yakub itu ada yang menyimpang, ada yang soleh gitu ya? Iya. Iya, memang begitu kan, ada anak Nabi, ada anak Nabi Yakub tadi yang namanya Yahuda atau Yahuda, itu yang nyimpang di situ. Iya, ada yang itu. Dari keturunan hal itu. Iya. Jadi apakah Rasulullah selalu mengingatkan, tidakkah engkau mendapati di Taurat yang setelah dibaca yang dibaca oleh kakek-kakekmu? Maknanya apa? Bahwa mereka ini keturunan dari mereka, tapi yang menyimpang. Betul? Hal begitu. Ya. Baik, kata belum ada nih. Masih ada lagi? Apa lagi? Ini penting masalah akidah ini tadi. Ya. Apa lagi? Baik, masih kurang berapa menit lagi ya? Ya, belum ada ya? Belum. Jadi ibu-ibu, kita sudah di ujung kajian kita. Intinya ibu, kesimpulannya atau khulasah dari apa yang kita bahas ini, bahwa kita mendapati kisah-kisah para nabi ini pasti Allah berikan yaitu manfaat, faedah, ibrah yang harus kita ambil dari hal itu.
Ya, jadi kisah apapun para nabi. Dari Nabi Adam sudah kita kaji bagaimana Nabi Adam punya anak dua yaitu Habil dan Gobil, itu kita sudah kaji bagaimana ibrah yang untuk yang kita ambil. Bagaimana kejadian orang-orang yang dihancurkan oleh Allah, yang itu ketika Allah memberikan yaitu ibrah kepada ketika Nabi dari awal yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Allah membuat yaitu ibrah kepada yaitu Nabi Hud. Bagaimana Allah hancurkan kaum Nabi Soleh. Allah hancurkan itu semua. Apa itu? Allah binasakan itu, yaitu agar kita ini mawas diri. Ya, mawas diri. Jadi kisah-kisah di Al-Quran ini bukan semacam dongeng belaka yang masa lalu yang benar, yang bernilai benar atau memang ada. Bukan hanya sekedar itu, tapi agar kita ini membuat suatu mawas diri bahwa kita ini jangan seperti orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu apa? Yaitu yang ingkar kepada Allah. Ingkar kepada Allah, dia bermaksiat kepada Allah. Segala apapun yang bermaksiat kepada Allah, Allah akan cabut berkahnya. Berkah apa? Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah keluarganya orang yang bermaksiat kepada Allah. Ya, bahkan dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan, ya, orang yang bermaksiat itu Allah akan tahan rezekinya dulu. Orang yang bermaksiat Allah akan apa? Tahan rezekinya dulu. Dalam suatu riwayat hadis Nabi SAW. Ya, itu demikian. Ya, itu yang bisa kita ambil kesimpulan dari pertemuan kita pada siang ini. Baik, ada adzan.